Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kunci 4 TOEFL listening, draw conclusions about who, what, and where. Nah, kunci 4, draw conclusion about who, what, and where, buat kesimpulan tentang who, what, dan where. Teman-teman, umumnya pada dialog singkat, teman-teman diminta untuk membuat beberapa kesimpulan. Pada jenis soal ini, pilihan jawaban yang tepat tidak begitu jelas, teman-teman. Bahkan, teman-teman harus membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang diberikan. Salah satu kesimpulan yang umum diminta adalah menentukan siapakah yang berbicara berdasarkan petunjuk tersebut. Nah, mudahnya seperti ini teman-teman. I need to atau bahasa Indonesianya mudah gini ya. Saya mau beli singkong. Nah, siapa yang mau beli singkong? Yaitu buyer ya, pembeli. Nah, itu tak sebenarnya kan nggak ada secara konteksnya saja yang ada. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Contohnya ya teman-teman seperti ini. Dalam audionya ada, can you tell me that assignment I missed when I was absent from your class? Nah, bisakah beritahu saya tugas apa yang diberikan saat saya tidak hadir di kelas? Nah, orang kedua bilangnya, you miss one homework assignment and a quiz. Kamu ketinggalan satu tugas pekerjaan di rumah. Who is the man? Nah, yang ditanyakan siapa sih cowok ini kira-kira? Nah, dari konteksnya tadi. Nah, Alpha, editor koran, a newspaper editor. Bravo, a police officer. Charlie, a teacher, guru. Delta, a student. Karena di sini konteksnya, teman-teman, bisakah beritahu saya tugas Anda? Nah, kasarannya gitu ya. You miss, kamu ketinggalan satu tugas. Nah, yang memberikan tugas rumah itu apa? Siapa? Dan memberikan ujian itu siapa? Apakah editor koran? Bukan. Polisi? Nah, polisi ini tingkatannya kan beda nanti konteksnya ya teman-teman. A student memberikan, bukan, malah yang menerima. Jadi yang benar Charlie ya, sesuai teman-teman. Nah, dari petunjuknya kalau kita pelajari assignment tadi ya teman-teman, pekerjaan rumah, assignment, quiz. Nah, ini pada dialog di atas ya, jadi ada assignment dan quiz tersebut yang menunjukkan bahwa pria tersebut merupakan seorang guru ya, jadi Charlie yang benar. Nah, seperti itu teman-teman untuk konteks kunci keempat. Nah, kita lanjutkan ke ciri lainnya. Nah, dari contoh ini nih, dari jenis soal ini biasanya teman-teman, nah biasanya meminta teman-teman untuk menentukan apa kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya melalui kata petunjuk yang diberikan dalam dialog. Contoh yang lain nih, kalau tadi ada who, ya kan, siapa, sekarang apa, ada what. Nah, contohnya, orang pertama bilangnya, are you going to read those books here in the library? Apakah Anda akan membaca buku-buku ini di sini, di perpustakaan? Nah, orang kedua, man, I think I'd rather check them out now and take them home. Menurut saya lebih baik meregistrasi keluar buku itu sekarang dan membawanya pulang. Nah, naratornya tanya nih, what will the man probably do next? Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Apa yang kemungkinan yang akan dilakukan si pria kemudian? Nah, apa yang akan dilakukan nih? Alpha, sit down the library, duduk di perpustakaan. Bravo, look for some more books, mencari beberapa buku lagi.
Charlie returns the book to the shelves. Atau Delta guru circulation desk, pergi ke meja sirkulasi. Nah, kalau kita lihat di konteksnya, nah orang kan cowok ya, I'd rather ini dari sini langsung nih, I'd rather check them out now and take them home, berarti kan bawa pulang ya teman-teman. Jadi yang mana yang benar? Yang Alpha Bravo Charlie. Nah, yang Delta ya yang teman-teman, Delta yang benar. Kenapa? Karena di sini pria tersebut mengatakan akan meregistrasi keluar, nah, gitu ya, meregistrasi keluar sekarang, check them out. Nah ini ya, kalau kita lihat di sini nih, check them out now. Sedangkan meja sirkulasi buku adalah tempat meja di mana meregistrasi keluar buku dari perpustakaan. Jadi circulation desk itu maksudnya ya tempat registrasi ya teman-teman. Nah kalau di Inggris biasanya disebutnya itu circulation desk. Nah, itu bukan berarti meja cari angin, bukan, itu bahasa Indonesia ya. Jadi di sini circulation desk itu untuk meregistrasi. Kalau teman-teman amati kembali ya, Alpha sit down in the library, kan nggak bilang ya lebih baik saya meregistrasi ulang dan membawanya pulang, duduk di sana, enggak. Look for, mencari beberapa buku lagi, enggak, langsung kok ya mau pulang. Return the book themselves, ini malah balikan, malah salah Charlie. Nah jadi Alpha Bravo Charlie salah, yang benar Delta. Jadi hati-hati, bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu agak mirip tapi biasanya berbeda ya teman-teman maksudnya. Nah oke, kita lanjutkan yang ketiga. Setelah who ada what, dan now ada where. Nah ini where nih, contohnya orang pertama, are you going to the water, into the water, or are you just going to lie there on the sun? Apakah Anda akan menyelam ke dalam air atau hanya berbaring di atas pasir? Si cowok bilangnya apa? I think I need to put on some suntan lotion. Suntan lotion ya. Nah, menurut saya harus memakai lotion anti matahari. Nah, kira-kira nih konteksnya kalau bicara seperti ini di mana? Nah, pertanyaannya gitu ya. Where does this conversation probably take place? Kira-kira di mana nih kemungkinan dialog ini terjadi atau berlokasi? Alpha, at the beauty salon. Bravo, at the beach. Nah, di calon kecantikan atau di pantai. Yang Charlie, in a sandbox, di kotak pasir. Delta, at an outdoor restaurant, di luar restoran. Kalau pakai, nah kuncinya sebenarnya di lotion nih ya, sun lotion. Nah, sun lotion itu adalah orang-orang yang memakai lotion itu kebanyakan di pantai. Jadi bravo teman-teman ya. Nah kata kuncinya kalau kita amati dari awal ada water. Nah kata kuncinya ya, water, sun. Apakah di salon ada water? Ada, tapi apakah ada sun? Belum tentu. Apalah sun lotion nggak ada biasanya ya. Calon kecantikan di restoran, di kotak pasir ada, pasirnya ada, tapi apakah orangnya bisa masuk? Enggak. Nah itu ya, jadi di sini menjelaskan bahwa kemungkinan dialog ini terjadi di pantai, maka pilihan yang tepat adalah bravo tadi. Nah, perhatikan skema berikut ini untuk mendapatkan titik kunci dalam menjawab jenis soal ini teman-teman ya. Nah, kita akan bahas si strateginya. Strateginya bagaimana sih? Buat kesimpulan mengenai who, what, dan where tadi. Strategi mengenai kunci keempat.
Nah, pada umumnya teman-teman akan diminta untuk menyimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, who, siapa. Nah, siapa yang bicara? Kebanyakan sih di orang kedua ya, teman-teman. Yang bicara orang kedua itu siapa? Terus, what, apa? Nah, kebanyakan yang ditanyakan apa yang dilakukan kemudian. Nah, ini kebanyakan. Jadi kalau who menanyakan siapa orang kedua, kalau what, apa yang akan dilakukan nih si orang kedua. Nah, selanjutnya where, di mana tempat terjadinya conversationnya itu di mana. Nah, jadi itu saja ya, sebenarnya mudah kok ini. Cuman teman-teman harus tahu konteksnya. Oh, ini biasanya mirip-mirip nih. I need to put my bag on the desk. Nah, biasanya wah ini di sekolahan, wah ini di bis juga bisa kan ya. Nah, itu yang biasanya, jadi nanti konteksnya harus teman-teman ketahui secara menyeluruh atau ya si conversationnya pahami, meskipun nggak tahu maknanya gitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke latihan kunci keempat, listening. Number one, nah orang pertama bilangnya I didn't bring my laboratory manual today. Yang kedua, you can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis and we can work together. Nah, pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Alpha, in a photography studio. Bravo, in a biology laboratory. Charlie, in an office. Delta, in the library. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah bravo. Ini di mana sih? In a laboratory, in a biology laboratory. Nah, kita bahas bersama. Nah, audio scriptnya kan bilangnya gimana? Saya tidak membawa buku petunjuk laboratori hari ini. Tadi I didn't bring my laboratory manual today. Nah, ini kuncinya di laboratori ini ya. Jelas dari awal, poin alfa nih. Poin alfa, fotografi, apakah bawa apa namanya buku petunjuk laboratorium ke studio fotografi? Enggak, ke kantor bisa jadi, misalnya ke perpus bisa jadi. Nah, ini masih kurang, berarti kita ketahui yang kedua. Anda dapat membagikan milik saya hari ini. Kami melakukan percobaan fotosintesis dan kami dapat bekerja sama. Nah, dari kuncinya percobaan fotosintesis, the experiment of on the photosynthesis. Nah, ini si kuncinya ya. Nah, apakah di fotografi studio itu melakukan fotosintesis? Fotosintesis itu bukan memfoto ya teman-teman, jadi hati-hati kalau orang-orang yang suka biologi pasti tahu nih. Jadi yang paling tepat memang si bravo. Ini dimana sih letaknya? Di laboratori biologi, nggak mungkin di studio foto, kantor, dan juga perpustakaan. Oke, mudah ya teman-teman. Next, number 2. Orang pertama bilangnya this is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Nah, naratornya bertanya nih, who is the man? Alpha, he's a pilot. Bravo, he's a flight attendant. Charlie, he's a member on the ground crew. Delta, he works clearing land. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Jawabannya adalah apa, teman-teman ya. Nah, kenapa? Mari kita bahas bersama. Ini penerbangan 707 yang meminta izin mendarat. Nah, orang kedua bilangnya si cowok, penerbangan 707 Anda diizinkan untuk mendarat. Nah, siapa si pria itu? Prianya siapa ini? Penerbangan 707 Anda diizinkan mendarat. Nah, dia adalah seorang pilot, teman-teman ya, pilot. Karena kan yang minta dari pramugarinya ke pilot ya, pilotnya. Kalau si yang minta itu turun, itu si pilot biasanya nanti jatuhnya ke clearing line. Nah, itu bisa ya, member of ground crew bisa juga. Maksudnya di yang di towernya itu. Nah, kan ini enggak, ini cuma dari si pramugari ke pilotnya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya Alpha. Next, number 3. Orang pertama bilangnya, do you want to do the disease now or later? Orang kedua, I'd rather put them off as long as possible. Pertanyaannya, what will the man probably do? Alpha, watch the disease immediately. Bravo, use as many disease as possible. Charlie, watch the disease for as long as possible. Delta, wait until later to clean up. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah Delta, teman-teman. Kenapa Delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, do you want to do the disease now or later? Mau cuci piring sekarang atau nanti? I'd rather put them off as long as possible. Saya lebih suka menundanya, teman-teman ya. Put them off itu bermakna menundanya selama mungkin. Jadi apa yang dilakukan si orang ini ya, orang kedua ini, si cowok melakukan, kan menundanya berarti dia menunggu sampai nanti gitu ya, sampai nanti untuk membersihkannya. Jadi ditunggu, nggak males sekarang. Nah, kalau segera dicuci enggak ya, salah teman-teman. Gunakan piring sebanyak mungkin juga salah, apalagi enggak kan, konteksnya keluar malahan yang Bravo. Charlie, mencuci piring selama mungkin, malah salah juga, padahal dia menunda, berarti kan ya nanti ditunggu dulu. Oke, next, number 4. Orang pertama bilangnya, how much of a tip should I leave? Orang kedua, oh, $1 plenty. The service wasn't very good. Pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Alpha, in a bank. Bravo, in a restaurant. Charlie, at a service station. Delta, in a beauty salon. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah Bravo. Kebanyakan kita mengasih tips itu di mana? Di tempat makan ya teman-teman. Jarang sekali kita ngasih tip, enggak pernah malahan, di bank itu enggak. Service station juga jarang, in a beauty salon juga jarang ya. Yang paling sering di tempat makan, cafe,
dan lain sebagainya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita bahas memang berapa banyak tips yang harus kita berikan. Oh, $1 itu banyak, pelayanannya itu terlalu bagus. Nah, pelayanannya ini di restoran, kebanyakan sih di restoran. Jadi kalau di secara tulisan ini kan nggak jelas, biasanya nanti kalau di lesan agak jelas teman-teman ya. Tapi ya bisa dilogikakan saja, apakah di bank kita ngasih tips? Enggak. Stasiun layanan enggak juga. Kita kan bertanya-tanya saja di sini. Salon kecantikan juga jarang kita ngasih ya. Jadi kebanyakan di tempat makan, tempat minum, tempat nongkrong. Nah, itu ya. Oke, next, number 5. Orang pertama bilangnya, can I pick up my shoes on Tuesday? Orang kedua, I need them for a party that night. They should be fixed by then. Pertanyaannya, who is the man? Alpha, a sales clerk in a shoe store. Alpha, Bravo, a shoe repair person. Charlie, a party caterer. Delta, a sales clerk in a fixtures department. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Ya, mari kita bahas ya. Nah, ini agak rumit kan ya. Orang pertama bilangnya, bisakah saya mengambil sepatu saya pada hari Selasa? Nah, can I pick up my shoe on Tuesday? Orang kedua bilangnya, saya memerlukannya untuk pesta malam itu. Mereka harus diperbaiki saat itu. Nah, siapa sih prianya? Dia adalah tukang reparasi sepatu dipakai. Ya, terus harus diperbaiki. Nah, kalau Alpha, kamu niaga di toko sepatu, apa kamu perbaiki? Enggak ya. Catering pesta enggak ya, masa mau berbagi sepatu. Seorang petugas penjualan di departemen perlengkapan juga enggak. Oke, selanjutnya number 6. Orang pertama bilangnya, did you get pictures on the lions? Orang kedua, yes, and now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Alpha, on the playground. Bravo, in the parking lot. Charlie, at the zoo. Delta, in a photo studio. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Ya, jelas ya sebenarnya di sana. Dari mana? Did you get a picture of lion? Apakah kamu mendapatkan gambar singa? Singa ada di mana? Di kebun B. Nah, masa di tempat parkir, di studio foto bisa jadi ada, tempat main juga bisa ada ya. Nah, bisa ada, cuman patung mungkin. Nah, di sini diperjelas orang kedua. Ya, dan sekarang mari kita pergi ke sisi lain taman. Saya ingin melihat burung-burung eksotis. Nah, berarti kan diperjelas memang ini semua di mana? Di kebun binatang. Ya, teman-teman. Oke, next, number 7. Orang pertama bilangnya, could you put the letters in the pending file now? Orang kedua, yes, then I can answer them tomorrow. Pertanyaannya, what will the man probably do tomorrow? Alpha, respond to the mail. Bravo, put the letters in a file. Charlie, create a pending file. Delta, file the answers she received to the letters. 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Alva ya. Mari kita bahas. Nah, pertanyaannya kan orang pertama bilangnya kan, bisakah Anda memasukkan surat-surat itu ke dalam file yang tertunda sekarang? Nah, dalam file yang tertunda sekarang. Terus orang kedua bilangnya yes. Lalu aku atau saya bisa menjawabnya besok. Berarti apa yang dilakukan si cewek besok? Nah, membalas surat, bukan memasukkan huruf-huruf ke dalam sebuah file ya. Bukan buat file yang tertunda, bukan juga simpan jawaban yang diterima pada surat-surat itu. Oke, jelas ya. Next, number 8. Orang pertama bilangnya, the lights are flashing and everyone's going in. Orang kedua bilangnya, we should take our seats now before the second act starts. Pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Alpha in an airplane, Bravo in a police car, Charlie in a theater, Delta at the fireworks exhibit. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Nah, kenapa Charlie? Nah, di sini kan jelas ya, lampunya berkedip-kedip. Nah, orang pertama bilangnya nih, dan semua orang masuk. Nah, orang kedua bilangnya, sebaiknya kita duduk sekarang sebelum babak kedua dimulai. Di mana percakapan itu terjadi? Yaitu di teater, teman-teman ya. Di pesawat apakah ada lampu kedip-kedip? Enggak ya. Dan lampunya nyala atau dimatikan. Dalam mobil polisi apalagi yang kedip-kedip di atasnya ya, bukan di dalamnya. Pameran kembang api enggak juga, enggak di dalam ruangan ya. Jadi ini di teater. Next, number 9. Orang pertama bilangnya, have you responded to Bob's dinner invitation yet? Orang kedua bilangnya, I'll take care of it right away. Pertanyaannya, what will the man probably do next? Alpha, take care of Bob. Bravo, invite Bob to dinner. Charlie, let Bob know that they accept his invitation. Delta, respond to the woman's question. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman ya. Nah, kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, apakah Anda sudah menanggapi undangan makan malam Bob? Have you responded to Bob's dinner invitation yet? Nah, orang kedua bilangnya, saya akan segera mengurusnya. I'll take care of it right away. Nah, apa yang diperbuat selanjutnya yaitu memberitahu Bob bahwa mereka akan menerima undangan, ya kan? Nah, akan segera mengurusnya, yaitu yang akan diurus apa? Memberitahu ya. Kalau menjaga Bob salah ya, mengundang Bob malah kan ini salah ya, undang Bob malah kebalik. Kalau Delta menanggapi pertanyaan wanita, nah ini harusnya kan menanggapi undangan si Bob. Jadi ini ya menanggapi ya, kalau yang Delta kan menanggapi pertanyaan si wanita. Nah, next, the last question, number 10. Orang pertama bilangnya, can you fill this perception for me? Orang kedua, if you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Pertanyaannya, who is the woman? Alpha, a pharmacist. Bravo, a dentist. Charlie, a teacher. Delta, a business manager. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis, jawabannya adalah alpha. Kita bahas dari mana sih? Nah, orang pertama, bisakah Anda mengisikan resep? Nah, kuncinya di resep ya. Prescription itu resep. Apakah dentist mengasih resep? Sebenarnya iya. Nah, tapi di sini si orang kedua nih bilangnya, saya akan jika Anda meninggalkan resepnya, ya kan, saya dapat mengisi dalam waktu sekitar 10 menit. Nah, apakah dentist mengisi mengisinya? Enggak, kan mengasih resep saja, jadi kurang tepat kalau dentist ya. Dokter gigi kan kurang tepat. Kalau seorang guru enggak ya, apalagi bisnis manager, seorang manajer bisnis. Ya, ini sekian dari saya teman-teman. Thanks for watching.